Coba bayangkan, sebuah laptop yang bisa menyala dalam hitungan detik, bisa bertahan seharian penuh, dan tidak terjadi penurunan performa setelah update. Ternyata, itu semua bisa didapatkan dengan menggunakan Chrome OS. Dalam 2 dekade terakhir, cara kita menggunakan komputer berubah drastis. Jika dulu semua data dan aplikasi disimpan secara lokal di perangkat, file kita ada di storage, dan aplikasi kita install satu persatu, sekarang tren komputasi berpindah ke arah cloud computing. Semua serba online, serba tersinkronisasi, dan bisa diakses dari perangkat mana saja selama ada internet. Chrome OS ini lahir dari perpindahan itu. Dia dibangun di atas kernel Linux lewat proyek open source bernama Chromium OS, dan punya antarmuka utama berupa browser Chrome itu sendiri. Arsitekturnya sendiri terbagi menjadi 3 lapisan utama, yaitu firmware di lapisan paling bawah, lalu browser dan Windows Manager di tengah, dan yang paling atas ada perangkat lunak tingkat sistem beserta layanan userland. Jadi, alih-alih fokus ke aplikasi desktop tradisional seperti yang kita kenal di Windows, Chrome OS ini benar-benar berorientasi ke aplikasi berbasis web. Yang membuat Chrome OS ini menarik untuk dibahas adalah pendekatan keamanannya. Sistem ini menggunakan mekanisme bernama Verified Boot. Jadi, setiap kali perangkat dinyalakan, sistem otomatis mengecek apakah firmware, kernel, dan OS-nya masih original, belum diotak-atik oleh siapapun. Kalau ada yang mencurigakan, sistem bisa langsung memperbaiki dirinya sendiri dengan kembali ke versi yang aman. Selain itu, ada juga sandboxing, yaitu teknik mengisolasi setiap proses dan aplikasi ke dalam ruang terpisah. Jadi, kalau ada aplikasi bermasalah atau kena serangan, dampaknya nggak akan menyebar ke berbagai sistem yang lain. Pendekatan berlapis seperti Verified Boot ditambah sandboxing ditambah update otomatis di background membuat Chrome OS menjadi salah satu sistem operasi yang relatif tahan terhadap virus dan ransomware, dibanding sistem operasi yang biasanya masih mengandalkan software keamanan tambahan sebagai lapisan proteksi utamanya. Menariknya lagi, meskipun Windows, macOS, Android, dan iOS jauh lebih dikenal dan mendominasi pasar, Chrome OS sebenarnya terus berkembang, apalagi di sektor pendidikan dan enterprise. Alasannya masuk akal, perangkatnya murah, gampang dikelola, dan dari sisi keamanan juga terbukti kuat. Tapi sayangnya, dari sisi kajian akademik, Chrome OS ini masih jarang dibahas secara mendalam dibanding OS-OS tadi. Kebanyakan riset dan diskusi soal sistem operasi masih berkutat di seputar Windows versus Linux atau Android versus iOS. Nah, sekarang saya akan membahas tentang 6 komponen inti dari Chrome OS, yakni kernel, interrupt, memory dan multitasking, networking, security, dan user interface. Chrome OS dibangun di atas kernel Linux yang telah dimodifikasi atau dipatch khusus oleh Google agar boot lebih cepat dan lebih ringan. Arsitekturnya bersifat monolitik kernel, sama seperti Linux pada umumnya, di mana sebagian besar layanan inti seperti manajemen memori, penjadwalan proses, dan driver perangkat berjalan dalam satu ruang kernel demi performa yang tinggi. Google mendesain Chrome OS dengan 3 lapis arsitektur, yaitu firmware, browser, dan window manager, serta sistem level software serta layanan user lainnya. Seperti sistem operasi berbasis Linux lainnya, Chrome OS memanfaatkan interrupt untuk menangani kejadian dari hardware, misalnya sentuhan pada touchpad, koneksi USB baru, atau notifikasi jaringan, tanpa harus terus-menerus melakukan polling. Ketika interrupt terjadi, prosesor akan menghentikan proses yang sedang berjalan, kemudian menjalankan interrupt handler, lalu kembali ke proses semula. Untuk manajemen memori, Chrome OS menerapkan virtual memory khas Linux, lengkap dengan mekanisme patching. Karena Chromebook memiliki RAM yang terbatas, Chrome OS mengandalkan strategi agresif menutup tab atau aplikasi yang tidak aktif untuk membebaskan RAM. Hal ini yang membuat multitasking tetap terasa ringan meski di perangkat spesifikasi rendah. Multitaskingnya juga didukung oleh arsitektur multiproses pada browser Chrome, di mana setiap tab dan ekstensi berjalan sebagai proses terpisah. Chrome OS sangat bergantung pada koneksi jaringan karena filosofinya yang cloud first. OS ini mendukung Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, serta protokol standar seperti TCP atau IP dan HTTPS. Sinkronisasi data pengguna seperti bookmark, riwayat, dan ekstensi dilakukan otomatis lewat akun Google. Untuk fitur keamanan, Chrome OS paling sering dipuji. Hal ini karena mekanisme di dalamnya. Pertama ada sandboxing.
setiap tab browser dan aplikasi berjalan terisolasi, sehingga jika satu tab disusupi malware, ia tidak bisa menjangkau sistem atau tab lain. Kedua, ada verified boot. Setiap tab booting dari firmware, kernel, hingga sistem operasi diverifikasi menggunakan chip keamanan khusus, yaitu Titan C, untuk memastikan tidak ada modifikasi berbahaya. 3. Ada automatic update. Chrome OS memperbarui dirinya sendiri secara otomatis dan cepat setiap beberapa minggu. 4. Ada data encryption. Seluruh data pengguna dienkripsi di penyimpanan lokal. Kelima, ada prinsip least privilege. Bahkan root user di Chromebook tidak memiliki akses kelas kernel dan tidak diekspos ke antarmuka pengguna. Dari sisi antarmuka, Chrome OS menyediakan GUI modern seperti desktop pada umumnya. Ada taskbar yang disebut Shelf, App Launcher, dan Quick Setting. Chrome OS juga menyediakan CLI melalui terminal Linux atau Crostini bagi pengguna yang ingin menjalankan perintah shell atau aplikasi Linux. Di sini saya akan membahas struktur internal kernel Chrome OS lebih dalam, termasuk tuning kernel, scheduler, tuning memori, dan algoritma penjadwalan proses. Kernel Chrome OS berinteraksi dengan hardware melalui driver, dan dengan aplikasi melalui mekanisme system call. Prosesor bekerja dalam dua mode. Mode pertama adalah kernel mode, tempat kernel memiliki akses penuh ke hardware. Yang kedua adalah user mode, tempat aplikasi biasa berjalan dengan akses yang terbatas. Saat aplikasi butuh layanan sistem, misalnya membaca file atau membuka koneksi jaringan, ia memanggil system call, yang mengubah prosesor sementara ke kernel mode untuk menjalankan operasi tersebut lalu kembali ke user mode. Tuning kernel adalah proses mengoptimalkan parameter kernel agar performa sistem lebih baik. Pada Chrome OS, Google melakukan tuning lewat penggunaan custom kernel config yang diseragamkan lintas arsitektur perangkat. Lalu, pemuatan modul kernel yang dibatasi hanya dari partisi root yang telah diverifikasi. Dan yang terakhir, optimasi upstart untuk menjalankan layanan secara paralel dan mempercepat proses booting. Scheduler bertugas menentukan proses mana yang mendapat giliran CPU dan berapa lama. Karena berbasis Linux, Chrome OS mewarisi completely fair scheduler dari kernel Linux yang bekerja dengan prinsip membagi waktu CPU seadil mungkin ke semua proses yang runnable, menggunakan struktur red-black tree untuk memilih proses dengan virtual runtime terkecil berikutnya. Untuk manajemen memori, Chrome OS menerapkan teknik seperti paging dan strategi low memory management khas Chrome, yaitu otomatis menutup tab atau proses berprioritas rendah saat RAM menipis. Sekarang, 4 algoritma penjadwalan klasik dan kaitannya dengan Chrome OS. Yang pertama adalah FCFS atau First Come, First Serve. Proses dilayani sesuai urutan kedatangan. Terlihat sederhana, tapi rawan convey effect jika ada proses besar di depan antrean. Yang kedua ada SJF atau Shortest Job First. Proses dengan burst time terpendek dieksekusi lebih dahulu. Optimal untuk waktu tunggu rata-rata, tapi sulit memprediksi burst time di dunia nyata. Yang ketiga ada priority scheduling. Proses diberi prioritas, yang berprioritas tinggi dijalankan lebih dahulu, dengan resiko starvation pada proses berprioritas rendah. Chrome OS mengadaptasi ini lewat nice value ala Linux dan C groups. Misalnya, memberi prioritas lebih tinggi pada proses foreground atau tab aktif dibanding proses background, agar interaksi pengguna tetap lebih responsif. Dan yang terakhir, bernama round robin. Setiap proses mendapat jatah waktu bergiliran, cocok untuk sistem time sharing interaktif. CFS pada Chrome OS sebenarnya adalah pengembangan dari ide round robin, di mana time slice dihitung secara dinamis dan adil berdasarkan beban sistem. Jadi bisa disimpulkan, Chrome OS tidak memakai satu algoritma klasik secara murni, melainkan mengombinasikan prinsip keadilan dan prioritas dinamis, yang disesuaikan untuk pengalaman multitasking berbasis tab browser yang responsif.
Oke, dari penjelasan video ini, saya akan menutup dengan analisa kelebihan, kekurangan, perbandingan dengan OS lain, prospek di masa depan, serta kesimpulan. Oke, langsung saja dari poin yang pertama, yaitu kelebihan dari Chrome OS. Dari hasil analisa kami, beberapa keunggulan utama Chrome OS meliputi: pertama, yaitu kecepatan boot yang luar biasa, hanya dalam hitungan detik. Kedua, keamanan berlapis berkat fitur sandboxing dan verified boot yang membuat sangat tahan terhadap malware. Ketiga, sistem yang ringan sehingga optimal di perangkat berspesifikasi rendah. Dan terakhir, ekosistem yang fleksibel karena mendukung aplikasi web, Android, hingga Linux. Lalu, ada kekurangan Chrome OS. Nah, Chrome OS itu juga ada kelemahannya, seperti sistem ini sangat bergantung pada koneksi internet untuk performa yang optimal. Lalu, dukungan software profesional untuk editing berat atau kebutuhan enterprise masih sangat terbatas. Serta kapasitas penyimpanan lokal yang kecil karena filosofinya yang berbasis cloud storage. Nah, lalu poin selanjutnya yaitu perbandingan dengan OS lain. Jika dibandingkan dengan kompetitornya, Chrome OS jauh lebih ringan dan aman daripada Windows, serta lebih murah dan mudah dikelola massal dibandingkan macOS. Meskipun demikian, Chrome OS memang kalah fleksibel dalam menjalankan aplikasi desktop berat atau game jika dibandingkan dengan Windows, macOS, maupun distro Linux konvensional. Nah, poin selanjutnya yaitu prospek pengembangan di masa depan. Hal menarik pada poin ini yang perlu dicatat adalah langkah Google di tahun 2025 hingga 2026 ini mulai menggabungkan Chrome OS dengan Android menjadi platform baru berkode nama Aluminium OS, yaitu platform yang berbasis AI Gemini. Ini membuktikan bahwa Chrome OS sedang bertransformasi menjadi fondasi komputasi masa depan yang siap bersaing lebih ketat. Nah, kesimpulan pada video ini yaitu Chrome OS adalah sistem operasi berbasis kernel Linux yang cold first, ringan, dan sangat aman berkat manajemen sandboxing dan enkripsi data. Dari sisi performa, OS ini mengandalkan completely fire scheduler untuk menjaga keadilan alokasi proses. Meski terbatas untuk software berat, OS ini akan terus berevolusi.